Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, perdebatan Kristen dan Islam sampai dunia kiamat pun tidak akan pernah selesai. Karena dalam debat sudah pasti masing-masing mempertahankan kebenarannya, dan ujung-ujungnya paling saling menghina dan saling mengejek dan mengolok. Sobat-sobat yang saya kasihi, konsep Allah dalam Al-Quran berbeda dengan konsep Allah dalam Alkitab. Jadi tidak ada guna kita berdebat, karena dalam debat pun tidak akan pernah mendapatkan satu titik temu yang baik. Ya, sebelum saya lanjutkan, kita saksikan sebuah rekaman video. Jadi kalau saya ditanya sama teman-teman Kristen, mana Taurat, Zabur, Injil yang asli? Ya nggak ada. Udah nggak dijanjikan dijaga. Bible itu bukan Injil. Bible itu tulisan. Lalu saya buka Lukas 1 sampai 4. Lalu banyak yang bilang, kalau memang itu palsu, mana aslinya? Jangan cuma ngomong. Lalu saya bilang kan, jangan tanya saya. Saya Muslim. Tanya sama orang Kristen. Orang Kristen percaya ini asli sesuai dengan autograf, tapi Anda kan meragukan ini bukan asli. Maka saya tanya, yang asli mana? Jadi kalau saya ditanya sama teman-teman Kristen, mana Taurat, Zabur, Injil yang asli? Ya nggak ada. Udah nggak dijanjikan dijaga. Nah, di dalam Bible ini nanti ada 4 kitab yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ada di dalam kitab orang Kristen yang ini. Yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itulah yang sama orang Kristen disebut sebagai Injil. Ya, ada 4. Demikianlah sebuah rekaman video pendek yang saya ambil dari video short YouTube, bagaimana mereka mengatakan bahwa Injil yang dimiliki oleh orang-orang Kristen ini sudah dipalsukan, atau Alkitab kita ini sudah dipalsukan. Ya, sempat dijawab juga oleh pendeta MYM tadi dalam video yang mereka buat. Namun memang mereka tidak akan pernah percaya. Nah, saudara, kalau kita bertanya kepada para mu'alaf, ya tadi itu kan para mu'alaf mereka. Kalau kita bertanya kepada mereka tentang Injil yang tertulis dalam Alkitab, sudah pasti mereka bilang itu Injil yang palsu. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka sudah mu'alaf. Sehingga mereka tidak akan pernah percaya Injil itu yang sebenarnya. Karena Injil ini bicara tentang kabar baik. Orang-orang sudah menolak Injil dan kita pergi bertanya kepada mereka. Ya, kita yang salah, tanya kepada orang yang salah. Namun saudara harus tahu, Injil itu kabar baik. Kabar baik ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan tidak mungkin kita bertanya kepada orang-orang yang sudah mu'alaf, mereka akan menjawab dengan cara mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekalipun saudara bilang Injil kita sudah dipalsukan, Injil kita tidak lagi yang asli, namun Injil ini bicara tentang kabar baik. Kabar baik ini saudara yang terkasih yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus itu hidup untuk selama-lamanya. Dia berkuasa untuk selama-lamanya. Maka dia akan terus bekerja di seluruh dunia. Ketika Injil diberitakan, maka Roh Tuhan bekerja untuk menjangkau setiap manusia-manusia.
Berbahagialah mereka yang menerima, dan kalau mereka yang menolak, itu keputusan mereka untuk menolak sorga. Jadi saudara, dalam Markus 1 ayat yang ke-1, Yohanes Pembaptis, saudara, ayat 1, inilah permulaan Injil, permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Injil atau kabar baik ini bicara tentang Yesus yang adalah anak Allah. Dia adalah sumber kehidupan, dia sumber keselamatan, dia sumber segala sumber kehidupan bagi saudara dan saya. Jadi saudara silakan mau bilang Injil kita palsu, silakan. Namun saudara harus tahu Yesus itu hidup sampai hari ini. Ada begitu banyak orang yang berjumpa dengan Yesus, yang tadinya mereka anti nama Yesus, mereka fanatik tentang Yesus, mereka pintar, mereka punya kitab yang lama saudara. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, pola pikir mereka berubah, karena mereka berjumpa langsung dengan sang jalan dan kebenaran itu, yang menuju ke surga harus lewat Yesus. Jadi ada banyak orang akan datang kepada Yesus tanpa mereka bisa dengarkan pendeta menyampaikan Injil, tapi mereka akan bisa berjumpa karena Yesus itu hidup. Yesus itu punya kuasa untuk selama-lamanya. Jadi saudara tidak bisa menghalangi kuasa Yesus. Saudara tidak bisa menghentikan kuasa Yesus. Kuasa Yesus akan terus bekerja sampai ke ujung bumi, karena memang Dia adalah juru selamat. Berita baik ini harus diberitakan saudara. Makanya dalam Markus 1 tadi ayat 2, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihat, aku menyuruh utusanku melalui engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Jadi ini sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan saudara, Injil itu harus diberitakan. Jadi Injil itu kabar baik. Silakan saudara bilang kita punya Alkitab sudah palsu, itu kata saudara. Tapi saudara tidak bisa menghentikan karena Yesus itu hidup. Kabar baik itu bicara tentang Yesus, bicara tentang karya keselamatan, bicara tentang jalan yang Allah berikan bagi manusia supaya sampai ke sorga harus lewat Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu kafir semua. Namun Yesus Kristus datang bukan saja untuk bangsa Israel, tapi Dia datang untuk semua bangsa. Makanya kabar baik ini harus diberitakan sampai ke seluruh dunia, agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi yang menolak kabar baik, yang menolak Injil, maka dia sudah menolak sorga, maka dia sudah siap untuk dilemparkan ke api neraka bersama-sama dengan iblis, karena pekerjaan iblislah yang menghalangi karya keselamatan. Sebab itu berbahagialah kita yang tetap bertahan dan tetap percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun kata dunia, apapun kata-kata mu'alaf, pegang firman Allah. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu adalah firman Allah, ya dan amin. Berbahagialah kita yang percaya kepadanya. Haleluya.